akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan
bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online M3 kali ini. Saya mau mengajak saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya apapun keadaan saudara saat ini, dimanapun kita berada, kalau kita lebih sungguh-sungguh datang untuk menyembah, memuji Tuhan, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan padamu Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang teramat sangat baik. Engkau yang tidak pernah melihat kekurangan kami Tuhan, tapi Engkau yang selalu setia untuk mendampingi kami Tuhan. Dan kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tak dapat lupakan
Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Ora nama sita kara labu sande, shandara labara 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 labara. saudara-saudaraku, puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kita harus berbuah. Saya ambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Mari saya bacakan dulu ayat 6-nya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon ara ini diberikan fasilitas yang sangat-sangat spesial, bertumbuh di kebun anggurnya. Yang saya tahu bahwa kebun anggur tidak ditanami pohon lainnya seperti pohon ara ini, mendapatkan fasilitas super spesial. Orang dimanapun, pohon anggur itu tidak pernah ada pohon lain. Seperti saya lihat di Australia,
Sepanjang jalan ada pohon anggur dan tidak pernah ada pohon apapun, apalagi pohon ara. Jadi pohon ara ini adalah mendapatkan tempat spesial. Tetapi ternyata pohon ara ini sangat mengecewakan pemiliknya. Sudah diberikan tempat super spesial, tetapi sayangnya waktu pemilik kebun itu datang mencari buahnya, ternyata pohon ara itu tidak berbuah. Sungguh sangat mengecewakan dan menyedihkan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma." Dikatakan lagi, tebanglah pohon ini, untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma. Pemilik kebun mengatakan, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya." Ternyata pemilik kebun anggur ini setiap tahun mengecek, mencari buah di pohon ara itu, tetapi ternyata sudah 3 tahun berturut-turut dia datang mencarinya. Ternyata tidak didapatkannya buah, dan dia sangat kecewa. Begitu juga pemilik hidup kita, yaitu Yesus Tuhan. Dia pun sangat kecewa jika diri kita selama menjadi orang Kristen tidak menghasilkan buah. Buah apakah yang dicari oleh Tuhan di dalam diri kita? Pertama adalah buah pertobatan. Dari pendosa menjadi benar, hidup kudus dan suci dan berkenan pada Tuhan. Yang kedua, buah apa yang dicari? Adalah buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh adalah, pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah-buah roh orang yang harus bisa berbuah. Yang ketiga, berbuah jiwa-jiwa untuk memenuhi kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa berbuah jiwa-jiwa jika ternyata diri kita sendiri belum bertobat, dan juga belum mempunyai buah roh yang ada 9 buah itu di diri kita. Waktu kita bertobat, waktu kita mempunyai buah roh, dengan otomatis kita gampang mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dikatakan lagi, tebanglah pohon ini. Pemiliknya mengatakan, tebanglah pohon ini, untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma. Tebanglah pohon ini, untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita jadi orang Kristen, selama jadi orang Kristen tidak berbuah, tidak menghasilkan buah pertobatan, buah roh, atau buah jiwa, diri kita dikatakan hidup kita percuma. Diri kita pun jika tidak berbuah disebut hidup kita adalah tidak berbuah, berarti percuma. Tidak ada gunanya. Atau bahasa Inggrisnya hopeless. Buat apa kita hidup jika hidup kita tidak menghasilkan buah, tidak berguna. Tetapi orang tuanya mengatakan, pengurus kebun anggur itu mengatakan, jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Berarti diri kita sebagai orang Kristen, diri kita dituntut harus berbuah selama 3 tahun dan 1 tahun. Berarti 4 tahun. Jika tidak, diri kita akan ditebang. Dan dikatakan lagi, pengurus kebun itu mengatakan pada tuannya, "Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya. Waktu dicangkul tanah tersebut, pasti tanah tersebut penuh dengan kesakitan. Jika dia bisa berteriak, pas dia akan berteriak, sakit. Begitu juga kita. Kalau kita dicangkul, kita akan teriak karena penderitaan demi penderitaan. Begitu juga dengan diri kita, jika diri kita dicangkul atau diproses, pasti kita akan penuh kesakitan dan penderitaan. Apalagi dikatakan, apalagi dicangkul di sekelilingnya. Pasti seluruh keluarga besar kita akan ikut mengalami penderitaan yang kita rasakan juga. Yaitu istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, saudara kita juga mengalami juga penderitaan apa yang kita alami dalam penderitaan waktu kita dicangkul dan sekelilingnya mengalami penderitaan.
Dan dikatakan lagi, dan memberi pupuk kepadanya. Apa arti pupuk? Pupuk adalah alat untuk memaksa harga pohon tersebut berbuah dengan subur. Dipaksa berbuah dengan subur dengan menggunakan pupuk. Begitu juga jika diri kita tidak berbuah lalu diberi pupuk, artinya diri kita akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Dengan dipaksa agar diri kita berbuah. Berbuah dengan dipaksa pasti tidak enak, bukan? Karena itu marilah kita berbuah dengan sendirinya, dengan tidak dipaksa. Diri kita dapat berbuah yang manis sehingga banyak orang menyukai buah-buah kita. Yaitu apa buahnya? Berbuah pertobatan, berbuah jiwa, berbuah roh. Berbuah roh, yaitu kasih, lemah lembut, dan 9 buah roh ini, sabar, menguasai diri, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah berbuah jiwa-jiwa, berbuah pertobatan, berbuah roh, dan berbuah jiwa-jiwa. Dikatakan lagi ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Apa yang ditebang di diri kita jika diri kita tidak berbuah? Sudah 3 tahun, ditambah lagi 1 tahun, 4 tahun, tetapi tidak berbuah-buah, akan ditebang. Apa yang ditebang? Yang pertama lah ekonomi kita. Hidup kita menjadi susah, untuk makan saja susah, dan untuk susah yang lain-lainnya. Yang kedua, kesehatan kita. Diri kita banyak bermacam-macam penyakit, ditebang kesehatan kita. Yang ketiga adalah jiwa kita. Jiwa dan roh kita ditebang, dan akhirnya kita tidak masuk ke surga, tetapi ke neraka. Karena itu marilah sebagai anak Tuhan harus sadar, kita harus berbuah. Kita harus berbuah dengan sendirinya, dengan buah yang manis, sehingga banyak orang menyukai buah kita. Berbuah dan berbuah, itulah kerinduan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus berbuah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan, menjadi berkat saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang menegur kami, mendidik kami, memberi kami pengertian bahwa diri kami harus berbuah. Buah yang diharapkan oleh Tuhan, biar diri kami bukan hidup percuma di dalam dunia ini, tetapi kami berbuah. Banyak menyenangkan hatimu dengan berbuah pertobatan, dengan berbuah roh, dengan 9 buah roh itu Tuhan. Dan juga bisa menyenangkan jiwa-jiwa, berbuah jiwa-jiwa untuk memperluaskan kerajaan Allah, dan juga untuk melebarkan kerajaan Allah di dunia ini dan di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi kami rema dan memberi kami pengertian bahwa diri kami harus setia dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Saudaraku, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa sapaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk doa, pujian, penyembahan.
untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bapa, biarlah semuanya boleh Tuhan menguatkan setiap kami untuk kami menjalani kehidupan keseharian kami di dalam kami mengikut Engkau Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan keseharian kami. Bapa, di saatnya kami bersapaan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, semua aparatur sipil, TNI Polri, semua pejabat negara dari pusat sampai ke daerah. Bapak, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka boleh menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Bapak, Indonesia bebas corona. Bapak, Indonesia bebas dari krisis ekonomi. Bawa bangsa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa bangsa kami Tuhan dalam kejayaan di dalam Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau yang sendiri ya Tuhan yang memimpin bangsa kami masuk dalam kemuliaan-Mu ya Bapa, masuk dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Pak Insinyur Niko Nyotor Harjo, Gembala pembina kami dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon, Gembala Cabang, Gembala Ranting. Bapak, kami serahkan semua pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan-Mu sempurna atas pemimpin rohani kami, senantiasa Engkau menyertai setiap pelayanan mereka dan seluruh aktivitas kehidupan mereka Tuhan, semuanya ada dalam perkenanan-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan. Bapak, biar kiranya berkat kasih sukacita dan sejahtera daripada-Mu ya Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jiwani Tuhan ada di dalam kehidupan kami senantiasa. Hari semakin hari kami semakin mencintai Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, Kau membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur untuk seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini dalam tangan. Kami percaya lebih dari apa yang dapat kami doakan telah Engkau sediakan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita satukan hati kita, angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan maniskan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.